Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan pagi hari ini dari jajaran Satreskrim Polresta Cirebon akan merilis beberapa pengungkapan yang telah dilaksanakan, baik terkait dengan kejadian yang meresahkan masyarakat maupun juga kejadian-kejadian kriminalitas yang terjadi dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan kejadian pengeroyokan, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang melibatkan geng motor. TKP-nya di Babakan dan Raya Pabuaran Babakan. Jajaran Satreskrim telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka pelaku penganiayaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Upaya-upaya penyelidikan yang telah dilaksanakan mendasari foto, gambar, keterangan saksi maupun juga hasil olah TKP yang telah dilaksanakan merujuk pada tersangka yang saat ini telah diamankan. Ada 3 orang dan ada di belakang saya atas nama inisial SR, kemudian inisial R dan inisial BM. Ketiga tersangka ini adalah salah satu anggota geng motor yang melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana yang ada di depan saya ini, yang mengakibatkan 2 orang korban, diantara 1 korban meninggal dunia. Saat ini tersangka dilakukan penahanan guna proses penyidikan lebih lanjut, sekaligus juga dilakukan penahanan di rutan Polresta Cirebon dengan sangkaan pasal 170 sekaligus juga 338 junto 340. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwasannya Polresta Cirebon berkomitmen tinggi dalam rangka pemberantasan geng motor yang menjurus pada tindak pidana kriminalitas. Kemarin yang sempat viral terkait dengan kejadian yang di Plangenan, kita juga sudah melakukan upaya-upaya mulai dari preemptif dan represif terhadap anak-anak kita. Ada 3 sekolahan yang kemudian kita berkoordinasi dengan guru-guru setempat maupun kepala sekolah melakukan razia sekaligus juga penertiban. Penting daripada hal ini adalah bagaimana kemudian kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita sehingga tidak terlibat atau bahkan menjadi bagian dari tindakan-tindakan yang meresahkan dengan membawa senjata tajam maupun juga melakukan upaya-upaya penyerangan maupun pengeroyokan pada rekan siswa yang lain. Upaya-upaya ini kita laksanakan secara terus-menerus sekaligus juga masif dalam rangka memberikan rasa aman pada masyarakat Kabupaten Cirebon. Untuk geng motor yang tadi saya sampaikan, ada beberapa tersangka yang memang masih melarikan diri dan kita sudah mengidentifikasi identitas daripada tersangka dimaksud. Saat ini masih dalam proses pengejaran oleh jajaran tim besar Polresta Cirebon. Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada tersangka dimaksud agar segera menyerahkan diri, sehingga guna dilakukan proses penegakan hukum atas perbuatan peristiwa pidana yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ini TKP-nya persis pada saat malam tahun baru. TKP di Jalan Raya Talun Beber telah diamankan 2 orang tersangka atas nama inisial AR dan inisial S. Modus dari curas yang dilakukan adalah dengan cara jambret. Korbannya adalah kebetulan ibu-ibu sedang memboncengkan anaknya yang kecil, hampir terjatuh, dan kemudian pada saat itu dilakukan upaya pengejaran dan berhasil dilakukan penangkapan. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah hasil jambret sebagaimana yang telah didapatkan, sekaligus juga sarana kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana curas sebagaimana dimaksud. Tersangka saat ini dilakukan penahanan di rutan Polresta Cirebon guna proses penyidikan lebih lanjut serta dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kemudian yang selanjutnya, rekan-rekan sekalian, pengungkapan pencurian kendaraan bermotor. Ini TKP di Kecamatan Arjawinangun
telah berhasil diamankan tersangka 2 orang, baik tersangka pemetik maupun juga tersangka 480. Tersangka pemetik atas nama inisial S, kemudian untuk tersangka 480 atas nama inisial FA. Tersangka melakukan pencurian kendaraan motor dengan modus menggunakan kunci T sebagaimana yang ada di ujung sebelah kanan dan menyasar kendaraan-kendaraan yang terparkir baik di dalam halaman rumah maupun juga di lingkungan sekitar pertokoan yang memang lingkungannya sepi ataupun juga tanpa pengawasan. Saat ini tersangka masih dalam proses pengembangan dengan TKP-TKP yang lainnya, termasuk juga kita akan dalami keterlibatan 480 yang sudah berhasil diamankan terkait dengan kendaraan-kendaraan yang selama ini telah ditampung yang tidak hanya dari TKP Kabupaten Cirebon, namun juga wilayah-wilayah TKP di sekitaran Cirebon Raya.